A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan bersemangat untuk belajar ya. Pada video kita kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di bab yang ketiga. Kalau sebelumnya kan bab 1 membahas mengenai Asmaul Husna, bab 2 kita bahas mengenai perilaku jujur, amanah, serta istiqomah. Nah di bab ketiga ini, insya Allah kita akan bahas mengenai hadas kecil dan hadas besar. Untuk kalian yang menyimak video ini di rumah, silakan boleh diambil buku PAI-nya. Ya, langsung dibuka di bab yang ketiga. Jadi sembari menyimak penjelasan dari video, bisa juga melihat apa yang ada di dalam buku. Baik ya teman-teman, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bab ketiga membahas mengenai hadas kecil dan hadas besar. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil, ya. Alangkah baiknya kita awali dulu pembahasan kita dengan membahas yang namanya toharoh. Oke, membahas yang namanya toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh diambil dari bahasa Arab, ya, yaitu at-toharatu. Diambil dari bahasa Arab yaitu at-toharah, yang artinya adalah bersih atau bersuci. Bersuci ya, maaf. Nah, toharah diambil dari bahasa Arab yaitu at-toharah, yang artinya adalah bersih atau bersuci. Dalam artian di sini adalah bersuci dari segala macam kotoran, baik itu hadas ataupun najis, ya. Dan bicara mengenai toharoh ini, ada satu hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana bunyi hadisnya adalah at-tahuru syatrul iman. Ya, mungkin ada yang sudah hafal hadisnya ya. At-tahuru syatrul iman. Ya, at-tahuru syatrul iman. Yang artinya adalah, pasti sudah tahu semuanya ya, kebersihan atau kesucian adalah sebagian daripada iman. Artinya orang yang beriman, ya kita, saya, kalian semua, orang-orang beriman, orang-orang Islam, harus yang namanya menjaga kebersihan dan menjaga kesucian diri, karena itu merupakan bagian daripada keimanan kita. Nah, dan tadi ya sudah dibahas, sudah disinggung sama Ustaz, toharoh adalah mensucikan atau membersihkan diri kita dari berbagai macam hadas ataupun najis. Nah sekarang kita bahas mengenai najisnya dulu ya teman-teman. Oke, najis. Apa itu najis? Najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor, ya, segala sesuatu yang dipandang kotor dan dapat menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Tidak usah saya tulis karena cukup panjang, di buku juga ada ya. Saya ulangi, najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor dan menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah. Jadi singkatnya adalah najis adalah sesuatu yang kotor dan menyebabkan tidak sahnya ibadah, ya. Sesuatu yang kotor kemudian menyebabkan tidak sah ibadah. Oke, apa saja yang termasuk najis?
darah, kotoran, nanah, ya baik dari manusia ataupun hewan, itu kan segala macam semuanya dipandang kotor ya, dan bisa menyebabkan tidak sahnya ibadah kita. Contoh misalkan ketika kalian ingin sholat, ya, kalian menggelar sajadah, nggak taunya di sajadah kalian ada kotoran cicak, ya, kotoran cicak kan kadang nggak kelihatan ya. Ternyata ada kotoran cicaknya, ya, jadi kejatuhan kotoran cicak dari langit-langit rumah misalkan. Kalau misalkan kita sholat menggunakan sajadah tersebut, maka sholat kita tidak sah karena di situ ada najisnya. Atau misalkan ya kalian buang air kecil ya, nggak taunya celana kalian terciprat oleh air kencing kalian sendiri. Jika kalian sholat menggunakan celana tersebut, maka tentu sholatnya tidak sah karena celana kalian terkena najis. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, dan najis ini ya, najis ini tidak semuanya sama teman-teman ya. Najis ini ada tingkatannya. Makanya najis itu terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Apa saja? Yang pertama adalah disebut sebagai najis mukhaffafah. Ya, yang pertama disebut sebagai najis mukhaffafah atau bisa diartikan sebagai najis yang ringan. Lengkapnya bisa lihat di buku ya, bisa jelaskan secara lisan saja. Najis mukhaffafah atau najis ringan ini adalah contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun selain daripada ASI atau air susu ibu. Ya. Jadi bayi laki-laki yang belum konsumsi apapun selain daripada air susu ibu, maka air kencingnya itu termasuk ke dalam golongan najis mukhaffafah. Yang mana najis ringan ini, najis mukhaffafah ini, cara mensucikannya, cara membersihkannya hanya cukup dengan disemprotkan air saja. Jadi nggak perlu sampai dicuci, cukup disemprot, dilap, beres, ya. Sudah hilang najisnya, sudah suci kembali. Seperti itu. Ini yang pertama yaitu tentang najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai najis mutawasitah atau mutawasitah ya, yaitu diartikan sebagai najis tingkatan sedang. Nah, inilah najis yang paling umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kotoran, darah ataupun nanah baik dari manusia ataupun hewan. Termasuk ke dalam najis mutawasitoh, yang mana cara mensucikannya, cara membersihkannya yaitu harus dengan dicuci menggunakan air yang mengalir. Ya, satu lagi, cara membersihkannya, cara mensucikannya adalah dengan dicuci menggunakan air yang mengalir. Ustaz, bagaimana kalau airnya menggenang? Kalau misalkan airnya menggenang, misalkan di dalam ember gitu ya, maka jangan diceburkan ke dalam ember tersebut ya. Misalkan ada tadi ya celana kita yang terkena air kencing gitu ya. Kalau membersihkannya jangan diceburkan ke dalam ember itu celananya, tapi air dari ember itu diambil pakai gayung kemudian dialirkan ke bagian celana yang terkena najisnya, kemudian baru dicuci atau dibilas gitu ya. Jadi jangan diceburkan. Kalau diceburkan nanti tidak suci karena justru airnya yang malah menjadi kotor, airnya yang ikutan menjadi najis ya. Jadi harus dialirkan. Ya kalian paham lah ya, karena ini kan najis yang paling sering kita temui sehari-hari. Kita sehari-hari pasti mengeluarkan najis ini. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman. Nah, inilah najis yang disebut sebagai najis mughallazoh. Mughallazoh. Ya. Atau yang bisa diartikan sebagai najis berat. Nah, mughallazoh atau najis berat contohnya adalah air liur serta kotoran yang keluar dari dua hewan yang diharamkan oleh agama Islam yang mohon maaf saya sebut, yaitu
babi dan juga anjing, ya. Jadi kotoran-kotoran ataupun air liur yang keluar yang dihasilkan oleh kedua hewan tersebut tergolong ke dalam najis mughalladzah, yang mana cara mensucikannya ya tidak cukup dengan dicuci satu kali, tetapi harus dicuci menggunakan air mengalir sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu harus dicampur dengan tanah. Ya, kenapa harus dicampur dengan tanah? Karena memang tanah ini bisa menyerap kotoran-kotoran yang mungkin tidak nampak oleh mata kita, gitu ya. Makanya di sini harus dicampur dengan tanah di salah satu kesempatan mencuci dari 7 kali itu, ya. Jadi saya ulangi, najis mughalladzah adalah najis yang dihasilkan, ya, kotoran ataupun air liur yang dihasilkan oleh dua hewan yang diharamkan oleh agama Islam, dan cara mensucikannya adalah dengan dicuci menggunakan air sampai 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan menggunakan yang namanya tanah. Nah, ini adalah pembagian najis. Lalu kemudian dengan apa kita bisa mensucikan najis ini? Dari tadi sudah dibahas, ya. Benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci, yang pertama adalah air. Ya, oke, saya tulis di sini, ya. Benda yang bisa digunakan untuk bersuci, yang pertama adalah air. Nah, air sebagaimana kita tahu sifatnya membersihkan, ya. Makanya dari tadi di sini dibahas cara paling utama untuk membersihkan najis ini adalah menggunakan air. Nah, kalian cebok setiap hari, kalian cuci tangan pasti menggunakan air, ya. Lalu kalau air tidak ada bagaimana? Kalau air tidak ada, kita bisa menggunakan debu, ya. Dalam hal ibadah, sholat pun, ya, ketika kehabisan air tidak bisa berwudu, maka kita bisa yang namanya tayamum, yaitu bersuci menggunakan debu. Jadi misalkan, ya, contoh najis mutawasithah, kalian tadi celana kalian terkena atau kaki kalian terciprat air kencing kalian sendiri, nggak ada air, ya, maka diolesi dengan debu sampai bersih, sampai kering, gitu. Lalu kalau debu nggak ada juga bagaimana? Kalau debu nggak ada juga, bisa menggunakan batu. Ya, kalian sedang naik gunung, hiking, ya, naik gunung, kemudian buang air kecil, ternyata tidak ada air, tidak ada debu karena tanahnya becek, gitu ya, kotor. Lalu bagaimana cara kita ceboknya? Bagaimana cara kita bersucinya? Maka boleh menggunakan yang namanya batu, karena di permukaan batu itu pasti terkandung debu. Kalau nggak ada juga bagaimana? Ya, atau selain daripada ini alternatifnya, ya, adalah menggunakan benda yang menyerap air. Benda yang menyerap air, ya, bisa mungkin daun atau tisu, ya, zaman sekarang penting kayaknya untuk bawa tisu kemana-mana, ya, atau menggunakan kain lap, ya, kain lap tentunya yang bersih, kain lapnya bukan kain lap yang kotor. Nah, inilah benda-benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci, ya, baik itu najis mukhaffafah, najis mutawasithah ataupun najis mughalladzah. Oke, ya. Jadi sampai di sini pembahasan kita. Dari pertama kita bahas mengenai apa itu thaharah, kemudian dalilnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, at-tahuru syatrul iman, kesucian, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian najis, ya, najis adalah sesuatu yang kotor dan juga sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Najis terbagi 3. Yang pertama mukhaffafah atau najis ringan, contohnya air kencing bayi yang belum mengkonsumsi apapun selain air susu ibu. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasithah, najis sedang, darah, kotoran, nanah yang dihasilkan oleh manusia ataupun hewan. Cara bersucinya menggunakan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga najis mughalladzah, yaitu kotoran ataupun darah ataupun air liur yang dihasilkan oleh dua hewan yang diharamkan oleh agama Islam. Disucikannya menggunakan air, dicuci sampai 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Dan benda-benda yang bisa digunakan untuk taharah diantaranya adalah yang pertama air, kemudian debu, kemudian batu, dan yang terakhir adalah benda yang menyerap air seperti daun, tisu, kain, dan lain sebagainya.
Oke, baik itu teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, nanti bisa tanyakan langsung kepada Ustadz ya. Baik, itu saja teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.